Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar lolos dari degradasi, Semen Padang dapat bonus plus ucapkan terima kasih ke Aremania. Semen Padang dipastikan lolos dari zona degradasi Liga 1 musim ini. Semen Padang menang atas Arema FC 2-0. Laga Arema FC versus Semen Padang digelar di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 24 Mei. 2 gol Semen Padang dicetak oleh Felipe Chabi di menit ke-72 dan gol Muhammad Ridwan di menit ke-90+4. Sementara dua klub lainnya susul PSIS Semarang terdegradasi ke Liga 2 ialah PSS Sleman dan Barito Putra. Pemain Semen Padang dipastikan akan menerima bonus sebesar 500 juta rupiah. Hal itu disampaikan oleh Andre Rosiade di akun Instagramnya. Selain itu, Semen Padang juga mengucapkan terima kasih ke Aremania atas jamuannya di Malang. Klub Semen Padang mendapatkan pelayanan dan keamanan yang baik meskipun di pertandingan itu Arema FC kalah. Kemarin keluar-keluar, sekarang mertuarahan mewek usai Semen Padang selamat. Semen Padang selamat dari jurang degradasi. Tim berjuluk Kebau Sirah itu di pekan pamungkas seri Liga 1 sukses teguh Arema FC. Posisi Semen Padang sempat melorot ke urutan ke-16 setelah Barito Putra sempat unggul atas lawannya, PSIS Semarang. Sementara mereka masih bermain imbang tanpa gol dengan Arema FC. Kegembiraan sontak pecah saat menit ke-72. Chabi sukses merobek gawang Arema FC. Kepercayaan diri pemain Semen Padang semakin tinggi. Sebelum peluit panjang wasit, Semen Padang menambah keunggulan lewat gol Muhammad Ridwan di menit ke-90+3. Mertua Pratama Arhan itu di akun Instagram miliknya unggah detik-detik pertandingan Arema FC versus Semen Padang berakhir. Dari video yang diunggah, tampak politisi Gerindra itu menangis sambil jongkok di tribun penonton. Tangis kegembiraan mertua Pratama Arhan itu untuk merayakan Semen Padang yang tak bakal main di Liga 2 musim depan. Sebelumnya, laga Arema FC versus Semen Padang, ayah dari Aziza Salsa itu kuar-kuar soal tudingan kecurangan tim Singoedan di tahun 2017 saat Piala Presiden. Andre Rosiade juga sempat mewanti-wanti agar timnya tak dicurangi lagi dan meminta PSSI dan PT Liga Indonesia Baru memperhatikan serius laga Arema versus Semen Padang. Gagal penuhi target, pemain Arema FC gagal dapat bonus. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang belum bersahabat bagi Arema FC. Pada pertandingan penutup seri Liga 1 musim ini, tim berjuluk Singoedan itu dipermalukan Semen Padang 0-2. Gawang Arema yang dikawal Lukas Frigeri dibobol oleh dua pemain pengganti Semen Padang, Felipe Chabi dan M. Ridwan. Muncul anggapan Arema memberikan tiket kepada Semen Padang untuk lolos dari degradasi. Tambahan 3 poin membuat Semen Padang memastikan diri bertahan di Liga 1. Namun Arema sebenarnya tidak ingin dicap menjual laga tersebut. Apalagi diketahui nih, masih rumor ya, Arema dan PSS Sleman itu dimiliki oleh keluarga Bakri. Manajemen dan tim pelatih sudah berupaya memaksimalkan persiapan dan motivasi terhadap untuk laga terakhir ini. Sebenarnya manajemen berjanji akan memberi bonus besar jika berhasil mencapai target menutup musim ini dengan kemenangan karena targetnya mencapai 50 poin, kata sumber internal Arema FC. Skuad Arema FC tampak lesu usai pertandingan karena mereka tak sanggup memenuhi target dari manajemen. Kekalahan ini juga bisa berdampak dengan skuad Arema musim depan. Bisa jadi ada perombakan komposisi pelatih dan pemain. Meskipun beberapa waktu ini manajemen kabarnya sudah memagari beberapa pemain yang bagus. PSS ungkit pengurangan poin plus BCS emosi salahkan Aremania. PSS Sleman dipastikan turun kasta. Mereka terdegradasi usai 6 musim berkompetisi di Liga 1. Terkait ini, pelatih PSS Peter Hoekstra mengungkit soal sanksi minus 3 poin imbas kasus match fixing atau pengaturan skor di final Liga 2 2018. Diketahui PSS degradasi meski menang telak dengan skor 3-0 atas Madura United di pekan terakhir Liga 1. PSS sebetulnya punya tren positif berupa 4 kemenangan beruntun. Namun hal itu nyatanya tak cukup karena performa mereka memang buruk dari awal musim.
perjalanan PSS begitu terjal. Di awal musim mereka mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI berupa pengurangan 3 poin dan denda 150 juta imbas dari kasus match fixing atau pengaturan skor di final Liga 2 2018 saat PSS promosi. Musim ini PSS juga sempat jadi tim dengan kekalahan terbanyak hingga berganti 3 pelatih. Jika kita tidak mendapatkan pengurangan 3 poin, kita akan selamat hari ini. Karena kita kehilangan 3 poin sejak awal musim, kita mulai dengan -3, kata Hustra dalam keterangan resmi yang diterima Detik Jogja. Bicara match fixing, sebenarnya hukuman PSS itu masih cukup ringan. Jika kita melihat di Eropa, klub sekelas Juventus saja gelar juaranya dicabut dan dihukum turun kasta saat skandal Calciopoli. Setelah itu, atau setelah hasil pertandingan, diketahui tampak banyak supporter PSS Sleman yang kecewa. Mereka melakukan pawai di jalanan sembari meneriakkan lagu-lagu kebencian kepada Arema. Wah, padahal kan nasib juara atau degradasi itu ada di tangan sendiri, bukan malah bergantung dan emosi sama tim lain. Gimana guys menurut kalian? Persebaya resmi lepas Munster bakal bawa gerbong pelatih. Persebaya Surabaya secara resmi telah mengumumkan kepergian pelatih Paul Munster. Ini menjadi akhir dari perjalanan selama 1,5 tahun bagi Munster menangani klub asal kota pahlawan itu. Arsitek asal Irlandia Utara itu sempat menjalani setengah musim buruk di Liga 1 musim lalu. Ia hanya mampu mengantar Persebaya menduduki posisi ke-12 dan musim ini finish di urutan ke-4. Kabar kepergian Munster sudah muncul sejak April lalu. Manajemen klub mengumumkan nama pemain yang bertahan untuk musim depan, namun Munster rupanya tidak dilibatkan dalam keputusan itu. Di sisi lain, dia rupanya disebut sudah menjalin kesepakatan untuk bergabung dengan Bayangkara FC musim depan. Lewat unggahan yang sama, Persebaya juga sedikit membocorkan soal pelatih baru. Lantas, siapa penggantinya? Persebaya tidak mendatangkan head coach semata, namun pelatih kepala bersama kabinetnya. Demikian pernyataan resmi klub. Bermain di Liga 1 dan kompetisi antar klub ASEAN akan menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dengan pendekatan yang baru agar Green Force tampil kompetitif di 2 kejuaraan sekaligus. Sekali lagi terima kasih Coach Paul Munster, salam satu nyali, tulis Persebaya. Persija dikaitkan dengan bomber berbahaya milik klub Sevilla. Persija Jakarta mendadak dikaitkan dengan penyerang muda milik klub raksasa Spanyol, Sevilla. Usianya masih 22 tahun dan layak untuk menggantikan Marcus Simic yang baru saja pamit meninggalkan Macan Kemayoran. Sosok yang disebut-sebut jadi incaran Persija adalah Alvaro Garcia Pascual. Pemain kelahiran 21 Juli 2002 itu saat ini sebenarnya memperkuat Sevilla Atletico yang merupakan tim kedua Sevilla dan kini bermain di kompetisi kasta ketiga Liga Spanyol. Meski memperkuat Sevilla B, Garcia Pascual bukan penyerang sembarangan. Pada musim ini dia sudah memainkan 27 pertandingan dan mencetak 8 gol di Primera Federación Grup 2. Setelah itu, Garcia Pascual sempat mendapatkan kesempatan main di Sevilla Utama, total 7 pertandingan, dengan 3 kali sebagai starter. Paling gacor adalah ketika dia jadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol kemenangan Sevilla atas Las Palmas 1-0 pada 13 Mei 2025 yang lalu. Daftar penghargaan BRI Liga 1, pemain muda jadi kontroversi. Pelatih terbaik Bojan Hodak. Kesuksesan Persib tak lepas dari peran besar Bojan Hodak yang kembali terpilih sebagai pelatih terbaik musim ini. Ini merupakan penghargaan kedua secara beruntun bagi pria berpaspor Kroasia tersebut. Pemain terbaik Tyrone Del Pino. Gelar pemain terbaik jatuh kepada gelandang Persib Bandung Tyrone Del Pino berkat kontribusi luar biasanya sepanjang musim yang mencetak 18 gol dan memberikan 8 assist yang menjadi faktor kunci dalam membawa Pangeran Biru meraih gelar juara. Pemain muda terbaik Arkan Fikri. Sementara itu penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada bintang muda Arema FC Arkan Fikri. Penghargaan ini mendapatkan banyak kritik sebagai manusia atau sebagian publik sepak bola Indonesia nih menilai Tony Firmansyah Persebaya atau Rahmat Arjuna Bali United layak mendapatkan penghargaan ini.
Lalu ada top skor Alex Martin. Adapun top skor Liga 1 musim ini jatuh kepada penyerang Dewa United. Bomber satu ini mengemas 26 gol dari 25 pertandingan yang dimainkan sepanjang musim ini. Ada gol terbaik dari Rizky Ridho. Untuk kategori gol terbaik musim ini, nama bek Persija Jakarta Rizky Ridho keluar sebagai pemenang berkat gol spektakulernya ke gawang Arema yang mencuri perhatian publik. Dan starting 11 terbaik sebagai berikut. Diumumkan pula daftar 11 pemain terbaik musim ini, di mana Dewa United menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain, yakni 3 orang. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Alex Martin, dan juga Alexis Mesidoro. Luar biasa, Persib Bandung dapat investasi 100 miliar. Janji besar datang dari Maro Amar Sirait untuk Persib Bandung. Pengusaha sekaligus Menteri Perumahan dan Pemukiman itu siap menggelontorkan uang mencapai 100 miliar untuk berinvestasi di Persib Bandung. Hal tersebut disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat menyambut pernyataan Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita yang menyebut Persib akan segera melantai di bursa atau IPO. Insya Allah Persib bisa melantai di bursa, jadi bisa diberikan boboto untuk mendapatkan saham. Doakan agar sukses dan semua bisa punya saham Persib, kata Glenn di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ara berkomitmen siap berinvestasi hingga miliaran rupiah demi masa depan klub kebanggaan Boboto itu. Janji itu disampaikannya sebagai bentuk kecintaan Ara terhadap Bandung. Dia akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Persib jadi tuan rumah Piala Presiden lawan tim Thailand dan Inggris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut klub Inggris dan Thailand akan jadi peserta Piala Presiden 2025. Hal tersebut disampaikan Erick dalam seremoni penyerahan trofi juara Liga 1 kepada Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Peserta nomor 1 Persib, kemudian dari luar negeri ada dari Thailand dan Inggris, kata Erick Thohir di Bandung pada Sabtu 24 Mei. Klub luar negeri yang diprediksi bakal jadi peserta Piala Presiden adalah tim yang diperkuat pemain timnas Indonesia. Untuk klub Inggris ada Oxford United yang digadang-gadang bakal ikut serta karena ada Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Oxford United juga dekat dengan Erick Thohir ya. Sedangkan klub Thailand yang diperkuat oleh penggawa skuad Garuda adalah Bangkok United dengan kehadiran Pratama Arhan. Lalu ada Port FC yang diperkuat Asnawi Mangko Alam. Namun belum ada kepastian nama klub Inggris dan Thailand yang dimaksud. Erick juga menyatakan Bandung akan jadi tuan rumah Piala Presiden 2025. Sedangkan jadwal Piala Presiden 2025 rencananya bergulir pada Juli mendatang. Stefano Lillipali dikabarkan deal-lisan dengan Dewa United. Dewa United klub Sultan satu ini siap membuat tim yang lebih kuat pada musim depan. Rumor Banten Warrior telah mencapai kata sepakat dengan gelandang 35 tahun Stefano Lillipali. Kendati sudah tua, nama Lillipali tetap eksis di sepak bola Indonesia karena penampilan apiknya di Liga 1. Selain itu, Lillipali juga kembali masuk ke timnas berkat penampilan apiknya itu. Sebagai pemain yang pernah juara Liga 1 dan kenyang pengalaman, Lillipali bisa jadi tambahan kekuatan yang bagus buat Dewa United. Musim ini ia bermain 24 kali, mencetak 6 gol dan 4 assist. Untuk market value Lillipali itu adalah 4,35 miliar rupiah.